Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan catur. Ini adalah pertandingan yang terjadi pada Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz Kroasia 2022, di mana di sini akan mempertemukan antara Jordan Van Foreest yang akan melawan Ali Firoza. Ini adalah pertandingan tahun 2022. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di E4, King Pawn opening, direspon dengan putih pion di E5, permainan terbuka, dilanjutkan dengan kuda ke F3 dan direspon dengan kuda ke C6, dan ini adalah King's Guinea opening, dilanjutkan dengan gajah ke B5 dan Ruy Lopez. Kita melanjutkan dengan kuda di F6, dijawab putih dengan rokade pendek di langkah keempat. Kuda makan pion gratis dari putih, dan di sini benteng ke E1, ancaman pada kuda maupun pion. Kuda menghindar ke D6 sekaligus memberikan ancaman pada gajah, dan dijawab dengan kuda makan di E5. Di sini jika kuda makan gajah gratis, maka yang terjadi adalah kuda akan makan kuda dan ancaman pada ster dan sekaligus open sekali. Maka dari itu akan menjadi kerugian untuk hitam jika makan gajah gratis dari putih. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke E7. Di sini menutup kemungkinan open sekat dari kuda. Maka dari itu dilanjutkan gajah mundur ke F1, dijawab kuda makan kuda dan dimakan kembali dengan benteng di E5. Hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-8 dan dijawab dengan pion di D4, gajah ke F6 dan benteng mundur ke E1, kembali ke tempat asal dan dijawab dengan benteng ke E8 mengajak pertukaran. Dan di sini tidak diterima putih melainkan majukan kuda C3, dan sekaligus ini adalah pengorbanan pion putih jika benteng dimakan. Dan pada pertandingan aslinya di sini benteng makan benteng dan dimakan kembali dengan menteri di E1 dan otomatis pion dimakan gajah di D4. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D3 dengan ancaman mengarah ke sayap kiri hitam, dan dijawab hitam dengan gajah makan kuda di C3 dan dimakan kembali dengan menteri, dan selanjutnya kuda kembali ke E8 sekaligus persiapan menutup pion jika nanti terjadi fianchetto. Dan di sini permainan aslinya adalah putih melakukan pion di B3 sekaligus persiapan untuk fianchetto, dijawab dengan pion maju di D6, putih fianchetto gajah, dilanjutkan gajah ke E6 dan menteri ke B4 dengan tujuan mengancam pion. Di sini direspon dengan gajah ke D5 sekaligus mengamankan pion dan menyerang di titik pion G2 ketika nanti menteri maju. Maka dari itu dilanjutkan dengan menteri ke F4, kuda ke F6 dan dijawab benteng ke E1 menempati titik penting atau titik kosong serangan. Dilanjutkan dengan gajah ke E6, putih benteng ke E3 dan raja ke F8. Lanjut di langkah ke-21, pion maju di C4 dengan tujuan untuk aduan. Dilanjutkan kuda H5, ancaman pada menteri menghindar ke F3 dan kuda kembali ke F6 dan menteri makan pion di B7. Dan di sini kuda ke G4 mengancam benteng, otomatis di sini benteng menghindar ke G3 dan dijawab benteng ke B8 ancaman pada menteri, otomatis menteri kabur ke E4 sekaligus persiapan ancaman pada pion di H7. Di sini menteri ke G5 dan otomatis menteri makan pion di H7 dan dijawab hitam dengan raja ke E7 dan putih menteri makan pion sekaligus mengajak aduan pada hitam. Di sini hitam menolaknya dengan menggeser menterinya ke D2
dijawab putih dengan benteng ke F3 untuk mengamankan pionnya yang akan dapat sapuan dari hitam. Dan setelah benteng geser, di sini menteri ke E1 dan terjadilah skat, ditutup dengan gajah, dan selanjutnya kuda makan pion di H3, otomatis dimakan raja dan menteri makan gajah di F1. Dan setelah langkah ke-30, jawaban putih adalah dengan pion di C5, dan di sini dijawab hitam dengan gajah menteri ke D1. Dan di sini adalah langkah blunder, karena setelah langkah pion di C6 ke-32 ini, putih atau tepatnya hitam menyerah pada putih. Karena apa? Jika dilanjutkan misal menteri ke C2, maka yang terjadi adalah sekat, raja mundur, dan terjadilah sekat di langkah ke-34. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih.